Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Tanggal 10 Januari 2019 jam 9 pagi, Charlie Willers menelpon 911 untuk melaporkan bunuh diri di rumahnya. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Charlie di tanah di halaman depan rumahnya menangis. Meskipun laporan tersebut mencatat bahwa tidak ada air mata yang terlihat di wajahnya. Di dalam rumah ada pemandangan yang mengerikan, di mana seorang ibu dan dua anaknya ditembak mati. Nicole Olsen, pacar Charlie, serta putrinya Alexa 16 tahun dan London 19 tahun. Mereka semua ditembak di kepala. Mereka semua tergeletak berdekatan di lorong lantai 2. Ada darah berlumuran di mana-mana, di dinding, di lantai, juga di kamar mandi. Di sebelah Nicole ada pistol. Tubuh mereka digambarkan dingin dan kaku. Polisi menyita ponsel dan dompet Charlie. Mereka berbicara dengannya. Charlie mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Charlie berkata dia bertengkar dengan Nicole malam sebelumnya dan dia meninggalkan rumah. Dia menghabiskan malam di rumah orang tuanya. Keesokan harinya dia mencoba menghubungi Nicole dan yang lainnya, tapi gagal. Jadi dia kembali ke rumah. Saat itulah dia melihat tubuh mereka dan menelpon 911. Hal yang menarik adalah Charlie mengatakan bahwa Nicole melakukan bunuh diri setelah membunuh anak-anaknya. Charlie menghilangkan kemungkinan orang asing melakukan ini. Kasus ini langsung menyita perhatian publik karena jelas sangat tragis. Kejahatan ini terjadi di komunitas berpagar mewah di San Antonio, di mana kejahatan tidak mungkin terjadi. Mereka bertanya-tanya, apakah ada pembunuh yang berkeliaran atau apakah ini sesuatu yang lebih pribadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu berbicara tentang hubungan Nicole dan Charlie. Nicole dan Charlie terlihat seperti pasangan yang sempurna. Keduanya berpenampilan sangat menarik. Mereka memiliki semuanya, rumah, keluarga, bisnis, semuanya. Tapi hubungan mereka mengalami banyak kekacauan. Ini karena keduanya berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Charlie sangat kaya. Dia memiliki kedua orang tuanya. Dia dibesarkan di sebuah peternakan kuda. Dia menjalani gaya hidup yang sangat mewah. Namun dia tampaknya mendapat banyak masalah. Tapi dia juga berhasil keluar dari masalah itu dengan cukup mudah. Pelanggaran hukum pertamanya melibatkan alkohol. Ketika itu dia berusia 21 tahun. Dia ditangkap karena mabuk di depan umum di sebuah klub malam. Dia mengaku bersalah dan dibebaskan, hanya didenda $300. Setahun kemudian, Charlie ditangkap lagi 2 hari setelah Natal. Dia mengemudi mobilnya di tempat parkir sekitar jam 2 pagi. Ada seorang polisi berdiri dan dia melihat Charlie mengemudi dengan sangat cepat dan agak tidak menentu. Dia menyenter ke sisi pengemudi mobil. Seketika Charlie menginjak gas dan mencoba melarikan diri. Polisi itu marah. Dia berlari dan berteriak mengejar mobil Charlie dengan berjalan kaki. Akhirnya Charlie berhenti. Polisi menyuruhnya keluar dan melakukan tes kesadaran lapangan. Sebagai bagian dari tes itu, dia meminta Charlie untuk menghitung mundur dari 31 sampai 10. Charlie menghitung mundur dari 31 ke 0 untuk membuktikan 1 poin kepada petugas. Ketika tiba waktunya breathalyzer, Charlie menolak. Breathalyzer adalah alat untuk memperkirakan kadar alkohol darah dari sampel nafas. Charlie ditangkap tapi kemudian dibebaskan dan dakwaan dicabut. Ini bukan pertama kalinya dia ditangkap karena mabuk dan menolak breathalyzer. Tapi entah bagaimana, tuduhan itu akan dibatalkan. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2013, Charlie ditangkap lagi. Kali ini dia berada di bar hotel dan dia bersikap keras dan agresif. Jadi dia diusir. Alih-alih pergi, dia malah menyuruh pacarnya memesan minuman, kemudian dia mulai minum. Dia akhirnya ditangkap dan kali ini dia tidak memiliki tuntutan. Saat itulah Charlie digambarkan oleh teman-temannya sebagai bujangan seumur hidup. Dia menyukai mobil sport, dia mencintai wanita, dia suka berpesta, dan begitulah cara dia hidup. Nicole di sisi lain, dia memiliki kehidupan yang jauh lebih sulit. Dia kehilangan ayahnya 2 hari sebelum Natal ketika dia berusia 7 tahun karena overdosis heroin. Ibunya yang tertekan oleh semua ini menjadi pecandu alkohol. Nicole menggambarkannya sebagai alkoholik fungsional. Dia merasa sangat kesepian. Nicole menjadi ibu muda pada usia 15. Dia memiliki putra sulungnya, Skyler.
Skyler berusia kuliah pada saat pembunuhan itu. Dia tidak tinggal bersama Nicole, jadi dia satu-satunya yang selamat dari keluarga itu. Nicole menikah dengan ayah Skyler ketika dia berusia 16 tahun. Setahun kemudian mereka bercerai. Ketika Nicole berusia 20 tahun, ibunya meninggal secara tidak terduga. Nicole mengambil alih peran sebagai orang tua untuk saudara laki-lakinya yang berusia 13 tahun. Jadi Nicole seorang ibu tunggal dan harus merawat adik laki-lakinya. Setahun setelah ibunya meninggal, Nicole menikah dengan pria yang akan menjadi ayah Alexa. Dia adalah seorang marinir Amerika. Mereka pindah ke Hawaii dan semuanya baik-baik saja selama sekitar 4 tahun sampai mereka bercerai. Setelah bercerai, Nicole meninggalkan Hawaii dan kembali ke San Antonio. Saat itulah dia bertemu dengan ayah dari anak bungsunya, London. Mereka bertunangan, tapi kemudian putus. Kemudian Nicole menjalin hubungan dengan Charlie. Itu adalah hubungan yang paling bergejolak. Nicole dan Charlie bertemu secara online. Charlie melihat foto-foto Instagram Nicole dan dia mendm-nya. Mereka berbicara. Nicole memberitahu Charlie bahwa dia mengadakan pertemuan bisnis di resort mewah, La Cantera Resort and Spa. Nicole meminta Charlie untuk datang dan bergabung. Ini terjadi di musim panas 2016. Vanessa Turney, seorang teman dekat Nicole, ada di sana. Jadi dia tahu banyak tentang hubungan mereka. Setahun dalam hubungan, mereka secara resmi pindah. Charlie membeli rumah jutaan dolar di lingkungan yang terjaga keamanannya, memiliki sistem kamera pengintai 24 jam, serta satpam di pintu gerbang. Nicole meninggalkan apartemennya, membawa Alexa dan London bersamanya. Nicole memiliki karir sebagai penata rambut dan bisnis jam tangan dengan Vanessa dan seorang teman lainnya. Dia masih terus bekerja ketika dia tinggal bersama Charlie. Charlie melakukan pekerjaannya dan sepertinya semuanya baik-baik saja. Pada Mei 2017, Nicole muncul dengan mata hitam. Dia sudah mencoba merias wajah untuk menutupinya. Saat itulah Vanessa bertanya padanya apa yang terjadi. Dia mengatakan dia baik-baik saja. Dia hanya bertengkar dengan Charlie. Dia tidak memberi rincian apapun tentang perkelahian itu. Pada bulan Januari 2018, Nicole dan Vanessa pergi ke pertandingan basket di San Antonio. Saat mereka mengemudi, Charlie menelpon Nicole dan meminta Nicole menelpon Vanessa. Vanessa berkata bahwa Nicole dipermalukan oleh panggilan itu. Setelah pertandingan, mereka pergi ke area lounge restoran. Charlie melihat GPS telepon Nicole. Dia melihat lokasinya tidak di stadion. Charlie menelpon, membuat Nicole semakin kesal. Nicole memesan minuman tetapi tidak menghabiskannya. Vanessa berkata ada satu saat di mana dia berada di kolam air panas dengan Nicole. Mereka baru saja nongkrong. Kemudian Charlie datang. Dia melihat ada sepotong pepperoni seperti dari pizza yang jatuh ke tanah. Charlie sangat kesal dan menyalahkan dua putri Nicole, Alexa dan London. Nicole mengatakan tidak, mereka tidak melakukannya. Charlie memerintahkan Nicole untuk mengambil pepperoni itu dan Nicole melakukannya. Charlie marah lagi hari itu ketika sistem alarm di rumah berhenti berfungsi. Dia menyalahkan Alexa dan London lagi. Sekali lagi Nicole berkata tidak, mereka tidak melakukannya. Jadi Vanessa mengatakan dia sangat tidak nyaman sehingga dia akhirnya pergi setelah hanya 2 jam. Saat keluar, dia memberitahu Nicole dia tidak menyukai Charlie. Vanessa berkata, sepertinya Nicole adalah seorang tamu di rumah itu. Dan Nicole berkata, iya, saya seorang tamu di rumah ini. Ini rumah Charlie, ini bukan rumahku. Teman lain Nicole, Monica Petel, memberitahu media tentang insiden yang terjadi ketika Nicole muncul di rumahnya pada Juli 2017. Nicole muncul karena dia ditinggal oleh Charlie. Itu adalah anniversary mereka. Mereka pergi ke Galveston di sebuah hotel. Charlie, seperti yang dia lakukan sebelumnya, terlalu mabuk. Dia bersuara keras dan mereka bertengkar. Security mengusir Charlie dari klub, tetapi Charlie menjadi lebih agresif. Jadi security akhirnya mengusir Charlie dari hotel. Security mengantar Charlie ke kamarnya dan menyuruhnya mengambil barang-barangnya. Charlie harus meninggalkan hotel. Begitu Charlie mengambil barang-barangnya, dia memutuskan untuk mengambil barang-barang Nicole juga, termasuk teleponnya. Charlie meninggalkan Nicole di hotel sendirian tanpa telepon. Nicole akhirnya naik taksi ke rumah temannya, Monica Patel, yang tinggal di daerah itu. Monica mengatakan keesokan harinya Nicole langsung pulang. Dia mengirim SMS mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Monica memberitahunya jika Nicole butuh sesuatu jangan ragu untuk menghubunginya. Tapi sayangnya ini terakhir kali Monica dan Nicole berbicara. Sekarang kita kembali ke tragedi yang mengerikan itu. Beberapa hari setelah mayat mereka ditemukan, hasil otopsi keluar dan mengumumkan cara kematian itu.
Cara kematian Nicole adalah bunuh diri dan cara kematian kedua gadis itu adalah pembunuhan. Sheriff tidak menerima begitu saja. Mereka akan terus menyelidiki. Keluarga juga sangat marah. Mereka mengatakan tidak mungkin Nicole melakukan ini pada dirinya atau pada anak-anaknya. Teman Nicole berkata, pada malam sebelum dia meninggal, Nicole sebenarnya telah menjatuhkan janji menata rambut untuk minggu berikutnya dan bahwa dia berencana untuk membawa London ke America's Got Talent. London bernyanyi dengan sangat baik. Nicole dan temannya akan membawa anak-anak mereka ke America's Got Talent untuk mengikuti audisi. Sheriff Salazar mengumumkan bahwa Charlie adalah orang yang menarik, tetapi dia menegaskan bukan tersangka. Dia juga mengatakan bahwa Charlie sangat kooperatif. Dia melakukan tes residu tembakan. Panggilan 911 Charlie tidak dirilis, tetapi ada panggilan lain yang kemudian terungkap. Baik Charlie atau orang tuanya tidak datang ke pemakaman. Tim pengacara Charlie mengatakan ayah Alexa menulis surat kepada Charlie mengatakan mereka tidak ingin dia datang. 2 minggu setelah investigasi, Sheriff mengumumkan bahwa dia telah meminta FBI untuk bergabung. Alasan mereka karena mereka memiliki banyak sumber daya forensik. Charlie masih menjadi orang yang menarik. Tidak ada penangkapan yang dilakukan. Charlie telah menjual rumahnya. Tempat kejahatan itu terjadi dengan harga yang murah. Dia pindah ke Austin, Texas. Dan tebak apa yang terjadi setelah Charlie pindah ke Austin? Iya, dia ditangkap lagi karena mabuk. Charlie menabrak. Dia mengalami penyok spatboard. Tidak ada yang terluka. Tetapi ketika petugas tiba, dia memperhatikan bahwa Charlie berbau minuman keras dan memiliki mata merah. Charlie mengoceh. Jadi petugas memintanya untuk melakukan uji kesadaran lapangan. Dan seperti yang biasa dilakukan Charlie, dia melakukan uji kesadaran lapangan, tetapi dia menolak untuk breathalyzer. Charlie ditangkap dan tidak lama kemudian dia dibebaskan. Sekarang saatnya menjadi menarik. Keluarga Nicole ribut mempertanyakan penyelidikan. Jadi sheriff muncul dan berkata bahwa dia melakukan tenggat waktu yang tegas bagi penyelidiknya untuk menyerahkan laporan akhir pada 31 Desember. Beberapa hari setelah laporan diserahkan, sheriff menolak. Dia mengirimkan kasus tersebut kembali ke CID untuk penyelidikan lebih lanjut. Sheriff mengatakan ada banyak hal yang terlewat. 8 Januari 2021, Undang-Undang Pembatasan untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal ini akan segera berakhir. Ayah Alexa dan ayah London menggugat Charlie Wheeler. Yang menarik adalah potongan informasi yang terungkap tentang panggilan telepon dan aktivitas telepon yang terjadi pada malam pembunuhan tersebut. Orang pertama yang menggugat adalah ayah London. Seminggu setelah ayah London menggugat Charlie, ayah Alexa menggugat Charlie dan dia memiliki lebih banyak informasi tentang panggilan telepon dalam gugatan itu. The San Antonio Express News memperoleh tagihan telepon Nicole yang memiliki catatan telepon malam itu. Semua pesan teks ini dimulai pada 11:30 malam, di mana Charlie memberitahu saudara laki-laki Nicole bahwa Nicole bertingkah aneh. Ada 4 panggilan yang dilakukan dari telepon Nicole ke 911 dalam rentang 2 menit. Jadi kurang dari setengah jam sebelum Charlie berkata dia bertingkah aneh, Nicole mungkin mencoba menelpon 911. Masalahnya adalah panggilan-panggilan itu tidak pernah terhubung. Jadi pada hari semuanya terjadi, Nicole punya rencana untuk membawa London ke audisi The America's Got Talent dengan temannya Debbie. Mereka berbicara beberapa kali dan semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi kemudian sekitar pukul 6 sore, Nicole menelpon Debbie. Dia tiba-tiba membatalkannya. Nicole bertingkah aneh di telepon ini. Kemudian Nicole menelpon ayah London dan mereka berbicara tentang audisi. Ayah London mengatakan bahwa Nicole juga mengatakan kepadanya dia tidak ingin membawa London ke audisi, tetapi dia ingin mendaftarkan London dalam pelajaran vokal. Itu terjadi sekitar pukul 9 malam. Tiba-tiba pada pukul 11 ada banyak panggilan dari telepon Nicole. Pertama ke ibu Charlie dan kemudian 4 kali ke 911. Sekitar 15 menit setelah panggilan terakhir ke 911, Charlie mengirim SMS ke saudara laki-laki Nicole, Justin. Mengirim SMS ke Alexa yang mengatakan bahwa Nicole menjadi aneh dan dia pergi. Kemudian seperti yang kita semua tahu, keesokan paginya ketiganya ditemukan tewas. Saya ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Menurutmu, apakah Nicole melakukan ini? Atau Charlie? Atau apakah ada orang asing yang melakukannya? Saya sangat berharap ada jawaban segera karena keluarga sangat membutuhkan keadilan. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye, stay safe. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like,
dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.